sekarang kita akan belajar SVM, Support Vector Machine. Nah, sebelum saya ngomongin Support Vector Machine, saya mau ngomongin dulu linearly separable. Mungkin kita udah pernah nih di perseptron kalau nggak salah, data yang dapat dipisah secara linear sama yang tidak dapat dipisah secara linear. Linearly separable berarti datanya bisa dipisah secara linear. Artinya apa? Gampangnya kita bisa bikin garis di antara data. Misalnya ini kelas biru sama kelas merah. Oke. Nah, untuk memisahkan dua kelas ini kita bisa bikin garis di antara kedua kelas tersebut. Ini kalau 2 dimensi, kemudian ini kalau datanya 3 dimensi, pemisahnya adalah suatu bidang. Kalau 2 dimensi, pemisahnya adalah suatu garis. Seperti itu. Nah, ini adalah linearly separable, data yang terpisah secara linear. Kemudian, data yang tidak terpisah secara linear nih, contohnya kayak gini, ini misalnya mau bagaimana, udah susah banget nih, nggak bisa dipisah secara linear, makanya dia nanti ada treatmentnya sendiri. Ini cuma mau ngasih tahu ya, bedanya linearly separable sama non-linearly separable. Next, sebelum ngomongin SVM, saya mau ngomongin hyperplane dulu, karena SVM tuh ngomongin hyperplane, terus supaya nggak bingung, saya ngomongin hyperplane dulu. Nah, kan tadi udah ngomongin linearly separable, data yang terpisah secara linear. Nah, anggaplah bahwa pemisahnya itu adalah suatu hyperplane namanya. Pemisahnya, garisnya, bidangnya, dan seterusnya. Kalau kalau titik-titik ya berarti pemisahnya juga titik. Misalnya 1 dimensi, oke, 2, 3. Ini kalau 4 dimensi berarti pemisahnya adalah bidang dan seterusnya. Pokoknya N-1 hyperplane-nya. Ketika kita punya data 2 dimensi, berarti nanti pemisahnya adalah N-1, 1 dimensi. Kalau kita punya 3 dimensi, berarti pemisahnya adalah 2 dimensi, dan seterusnya. Itu. Nah, rumus umumnya hyperplane seperti ini. Sama kayak fungsi output, X dikalikan W plus B sama dengan 0. Ini adalah fungsi dari hyperplane. Mau 1 dimensi, kalau 1 dimensi berarti X kali W. Kalau 2 dimensi berarti X1W1 tambah X2W2. 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya, nggak ada masalah sama sekali. Bisa berapa dimensi aja, rumusnya sama. Jadi kalian udah familiar dengan ini, XW, 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 dan seterusnya. X1, X1, X2, W2, dan seterusnya sampai di plus B sama dengan 0. Ingat ya, sama dengan 0. Bedanya ada sama dengan 0-nya. Seperti itu. Nah, kalau kelas kan ada kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, atau kelas plus, kelas minus. Kalau ini hyperplane adalah sama dengan 0. Gitu. Nah, pada klasifikasi hyperplane digunakan untuk memisahkan dua kelas. Kayak perseptron kemarin, kita mau mencari pemisah antar dua kelas. Garisnya kayak apa, pemisahnya kayak apa, terserah, yang penting bisa terpisah. Angkanya coba-coba berapa aja boleh, asalkan bisa memisahkan. Nah, kemudian hyperplane untuk data dengan 1 dimensi akan berbentuk titik, 2 dimensi akan berbentuk garis, 3 dimensi akan berbentuk bidang, dan seterusnya. Nih, persamaan hyperplane, ini berlaku untuk umum untuk semua dimensi, X1W1 tambah X2W2 dan seterusnya sama plus B sama dengan 0, atau X dot W plus B sama dengan 0. Oke. Nah, bahwa garis-garis berikut, anggaplah biru adalah kelas A, merah adalah kelas B. Ini ada macam-macam garis, ada 3 garis lah. Nah, yang memisahkan kelas A sama kelas B. Nah, kalau dibilang manakah garis yang terbaik, apakah itu sama saja? Kalau kita ngomongin kemarin perseptron, nggak masalah, sama aja itu mah garis, yang penting A dan B terpisah. Udah beres. Nah, tapi, nih, masih ingat neural net? Garis mana yang bisa memisahkan dua kelas tersebut? Solusinya bisa banyak. Kita bisa bikin garis seperti ini. Ini ada 2 garis. Mau tambah 3, 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya yang penting kelasnya terpisah, nggak masalah.
Nah, itu kalau di neural net. Kalau di SVM kita mau mencari yang optimal, garis yang optimal, atau hyperplane yang optimal. Nah, misalnya, garis seperti ini di sini. Kamu perhatikan ini ada jarak antar titik terdekat kelas kuning nih ke garis. Ada D1. Sementara dari kelas merah ke garis jauh banget. Berarti nggak seimbang ya misahnya. Kalau mepet ke D2, oke. D2 agak jauhan sedikit, D2 lebih besar dari D1. Nah, ini garisnya deket D2 tapi jauh dari deket sama merah tapi jauh dari yang kuning. Seperti itu. Nah, oke, anggaplah ini belum optimal. Kemudian, misal seperti ini. D3 sama bukan D3. Jaraknya oke, agak melebar sedikit dari merah. Dari kuning, oke, ini lebih jauh lagi. Di sini, belum optimal. Hyperplane-nya belum optimal. Kita mau bahwa hyperplane itu tepat berada di tengah. Di tengah maksudnya dari mana, Bu? Dari antara dua titik kelas yang paling berdekatan. Paling dekat. Kalau kita perhatikan, kelas merah sama kuning ini, yang paling dekat, yang istilahnya berada dekat perbatasan. Geser sedikit, saya udah ikut kuning misalnya. Ini adalah si merah sini. Atau si kuning ini, geser ke sini sedikit bisa ikut yang merah dan sebagainya. Jadi yang paling dekat. Dari titik yang paling dekat, paling pinggir ini, nah ini kita bikin garis hyperplane, yang apa? Yang optimum. Di mana jarak ke titik terdekatnya sama. Seperti itu. Itu adalah hyperplane yang optimum. Kemudian, nah, titik-titik tadi, yang paling pinggir tadi, yang sama garisnya tengah itu, pokoknya yang paling berseberangan, maksudnya paling dekat sama kelas sebelah, dia namanya adalah support vector. Support vector. Yang mensupport vektor. Nah, kalau di sini, di gambar ini adalah yang dikasih garis hitam, titik hitam ini. Ini yang merah sama yang biru. Ini adalah yang paling dekat dengan kelas sebelah dari garis nih. Garis ini. Itu. Merah sama biru ini. Nah, kalau kita tarik garis lurus, merah tarik garis lurus, biru tarik garis lurus. Nah, kita ketahuan nih, sini, apa namanya, garis tengahnya. Nah, support vector merupakan data point yang berada paling dekat ke hyperplane. Dia adalah apa? Merupakan data point yang paling sulit untuk diklasifikasi, karena paling dekat dengan kelas sebelah, seperti itu. Dia punya efek langsung terhadap lokasi yang optimum dari hyperplane. Kalau datanya berubah gimana, Bu? Ya, geser, bisa jadi. Misalnya merah yang paling pinggir ini menghilang, ya udah digantikan sama dia. Ya. Jadi hyperplane bisa geser-geser, Bu? Bisa. Kalau datanya ganti atau data trainingnya berubah, dia bisa geser lagi. Seperti itu. Nah, konsep SVM-nya adalah konsep klasifikasi dengan SVM adalah mencari hyperplane yang paling oke, yang paling baik, yang berfungsi memisahkan dua kelas data. Ide sederhana dari SVM adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antara kelas data. Itu marginnya yang paling maksimal. Bayangkan kalau misalnya data paling pinggir kita tarik garis, kelas A garis, kelas B garis, ini garis pinggir. Nah, marginnya ini akan maksimum apa namanya, kalau apa? Kalau hyperplane ini pas di tengah-tengah. Bayangkan kalau hyperplane-nya miring. Kalau hyperplane-nya miring, bisa nggak bikin jalan yang lebar? Nggak akan bisa. Misalnya garisnya miring. Pasti di sana melebar, di sana menyempit di sini, seperti itu. Jadinya, jadi makanya sebisa mungkin akan seimbang. Jadi jarak hyperplane ini ke data terdekat adalah
Data terdekat kelas merah sama dengan data terdekat kelas biru, seperti itu. Nah, itu sama memaksimalkan margin. Kemudian SVM memaksimalkan margin pemisah. Bayangkan memaksimalkan lebar jalan. Nah, ini marginnya maksimum yang memisahkan antara dua kelas ini. Nah, hyperplane-nya adalah pas di tengah. Kebayang kalau hyperplane-nya adalah yang ini, yang miring. Lebar jalannya gimana nih? Di sini melebar, di sini menyempit. Atau yang di sini. Di sini melebar, di sini sempit. Seperti itu. Jadi, tidak maksimum. Nah, anggaplah kita mau melebarkan jalan. Jalannya selebar mungkin. Seperti itu. Kemudian, fungsi keputusannya, nah, secara keseluruhan ditetapkan oleh subset dari sampel training. Subset, bagian subhimpunan. Siapakah subset ini? Yaitu tadi, support vector. Jadi, di SVM ini cuma butuh beberapa titik. Titik apa? Yang paling dekat sama kelas sebelah. Seperti itu, yang paling pinggir. Yang paling pinggir, ini juga yang paling pinggir. Makanya biasanya SVM lebih kencang daripada neural net. Itu. Nah, dia cuma butuh sampel beberapa yang paling dekat. Support vector. Nah, bahwa SVM mampu bekerja pada dataset yang berdimensi tinggi. Masalah, ujung-ujungnya dia cuma ngambil beberapa data. SVM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi atau support vector untuk membentuk model yang akan digunakan dalam proses klasifikasinya. Nah, ini misalnya tadi data 2 dimensi dipisah dengan garis. Ulang lagi ya. Nah, ini adalah gampangnya. Kalau ngomongin matematikanya, tolong jangan mabuk duluan. Ini sebenarnya simpel. Nih, kamu perhatikan, di sini ada margin. Margin. Apa namanya? Setengah lebar jalan ini adalah D. Berarti total lebar jalannya adalah 2D. Itu. Kamu perhatikan juga posisi jalannya ini adalah 90 derajat dari apa? Dari garis atau margin. Dari garis paling tepi. Garis dari apa? Kelas. Setiap kelas. Kita kan bikin garis di setiap kelas nih. Ini anggaplah tepian jalannya nih. Tepian jalan kuning, tepian jalan yang kelas merah. Kemudian harus lurus. Mulai. Nah, kalau kita bilang D ini adalah apa namanya 1/W, kenapa W bobot atau W gampangnya apa? Kemarin kita ngomongin garis namanya MX plus B, gradien. Gradien 1/, ini apa nih? Norm, distance, Euclidean distance. 1/, Euclidean distance dari W. Seperti itu. Nah, marginnya sama dengan, berarti ini kan 1/W 1 ya. Sampai sini berarti dari kelas antar kelas ini berarti 2 kali 1/W. Nah, marginnya seperti ini. Nah, kemudian kamu perhatikan garis yang paling pinggir dari kelas merah, garis yang paling pinggir nih, pinggiran jalan dari kelas merah yang di sebelah sini, nilainya adalah WX plus B sama dengan plus 1. Anggaplah dia adalah kelas 1, kelas plus 1. Kemudian, dari yang kotak nih, kelas kotak nih, nah, paling pinggir ini, tepian jalannya, fungsinya adalah WX plus B sama dengan minus 1. Minus 1. Jadi kita ngomongin kelas plus 1 sama kelas, ini kelas plus 1, di sini kelas minus 1. Maka dari itu, hyperplane-nya adalah
2X plus B sama dengan 0. Tengah-tengahnya. Ke atas plus, ke bawah minus. Dia pas di tengah. Itu. Dia adalah hyperplane-nya. Tolong jangan bingung dulu, jangan khawatir dulu. Ini masih simpel-simpel banget. Nah, nilai margin atau jarak antara bidang pembatas adalah, ini tadi, 2 dibagi Euclidean distance-nya, W-nya. Nah, nilai margin ini akan dimaksimalkan. Kita kan tadi ngomongin memaksimumkan lebar jalan, supaya W-nya semaksimum mungkin, tapi ingat, maksimum, tapi dari apa? Dari titik yang paling dekat. Dengan syarat apa? Dengan tetap memenuhi, ini adalah syaratnya, X1, XIW plus B lebih besar sama dengan plus 1 untuk kelas plus 1, XW plus B kurang dari min 1 untuk Y sama dengan min 1. Ada syaratnya. Lebar jalan, tapi harus memenuhi syarat ini tadi. Antara ini, garis paling pinggir di sini, yang kelas lingkaran, sama garis paling pinggir dari kelas yang kotak. Harus antara dua ini. Karena kalau kamu ambil yang paling belakang akan lebih lebar lagi, ya kan? Tapi nggak kayak gitu, nanti ditendang semua jalanan. Ya, kita mau bikin jalan, tapi nggak boleh nendang yang ini, nggak boleh ditendang. Jadi nggak boleh yang diambil yang paling belakang, tapi yang ambil yang paling berdekatan. Tuh, syaratnya itu. Nah, mau memaksimalkan margin, memaksimalkan 1 per W sama dengan meminimumkan W kuadratnya. Nah, kenapa minimumkan? Nah, ingat tadi kita mau nyari dari titik yang paling mepet sama kelas sebelah. Nah, maka pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat dirumuskan menjadi masalah optimasi dengan constraint atau dengan syarat. Nyari nilai minimum dari setengah W kuadrat ini, Euclidean distance, nyari minimumnya dengan syaratnya Y dikalikan X kali W plus B min 1 lebih besar dari 0. Ini adalah syaratnya. Nah, ini sebenarnya panjang sekali ceritanya, ngomongin Lagrange dan sebagainya. Cuman saya skip itu, nanti baca sendiri. Pokoknya dijamin mabok muntah-muntah. Aduh, saya juga pusing. Nah, gampangnya saya punya contoh nih. Contohnya simple, tenang saja. Contohnya simple. Saya punya data nih, X1, X2. Entah ini kasusnya apa, silahkan ditebak sendiri. Kalau X1-nya 1, X2-nya 1, kelasnya adalah 1. Ketika kelasnya X1-nya 1, X2-nya minus 1, kelasnya adalah minus 1. Min 1, 1, kelasnya minus 1. Kelas min 1, min 1, kelasnya adalah min 1. Ini kalau divisualisasi, ini yang merah-merah ini adalah kelas minus 1. Sementara yang biru ini adalah kelas plus 1. Dari sini kalau kita bikin nih, ngomongin, cari hyperplane-nya. Cari hyperplane-nya. Berarti kita bayangkan kamu bikin garis. Nah, apakah kamu akan memakai data yang paling pinggir di belakang ini? Enggak. Kamu akan nyari data yang paling berseberangan. Berarti yang paling berseberangan antar kelas adalah yang biru, cuma 1. Oke, 1 sama 2 yang merah ini. Bayangkan kamu tarik garis lurus antara 2 titik nih, merah, sama seberangnya adalah yang biru. Cari hyperplane-nya. Tengah-tengahnya mana? Persamaan garisnya mana? Itu. Tolong bikinkan garis antara dua kelas tersebut. Nah, karena kita punya 2 fitur, X1 sama X2, nah, W-nya berarti juga 2. X1 W1, X2 W2. Nah,
Formulasinya sama yang kayak tadi, meminimalkan nilai apa? Setengah W norm kuadrat. Kalau W-nya berarti Euclidean, W kuadrat sama dengan ini, setengah W1 kuadrat tambah W1 kuadrat tambah W2 kuadrat, dengan syaratnya adalah YI dikalikan WX plus B lebih besar sama dengan 1. Atau sama aja, YI dikali WX plus B minus 1 lebih besar sama dengan 0. Syarat ini sama aja ya. Ini sama. Lebih besar sama dengan 0, tinggal dipindah aja satunya. Satunya ini pindah ke depan jadi minus 1, atau ini belakang, ya sudah. Nah, sekarang kita penuhi dulu syaratnya. Sebentar. Nih, jadi ini, semoga nggak bingung, ini ada support vektor. Kita lihat data yang paling dekat, karena dia jauh, makanya kita nggak jadikan sebagai support vektor. Sementara 3 titik ini, karena dia berseberangan langsung dengan kelas sebelah, jadinya kita jadikan dia support vektor. Untuk yang ini enggak. Ini maksudnya ini 1110 ini. And then, karena kita punya 2 fitur, oke. Sehingga nih syaratnya tadi, Y sama dengan WX plus B, B besar sama dengan 1. Data di sini, data tadi, kita masukkan ke dalam syarat. Kita cari syaratnya dulu sebelum cari W-nya. Nah, masukkan ini ke dalam fungsi ini, Y, WX, W1, X1 tambah W2, X2 plus B. Kita punya W2 ya. Misalnya ini, 1, 1. W1, X1. Berarti W1 ditambah W2 plus B. Karena kelasnya 1 berarti dikalikan 1. Berarti W1 ditambah W2 ditambah B. Lebih besar sama dengan 1. Ketika data yang pertama dipakai, Y11, X11, X2, 1. Kalau data kedua yang kita pakai, kelasnya adalah minus 1. Nah, oke. Kelasnya minus 1, X1-nya 1, X2-nya adalah minus 1. Masukkan ke rumus ini, jadinya minus W1 ditambah W2 minus B. B besar sama dengan 1. Dan seterusnya. Ini udah jadi nih persamaan atau constraint-nya, persamaan constraint-nya, ini adalah syaratnya. Syaratnya kita penuhi dulu. Nah, syaratnya sudah terpenuhi misalnya, belum selesai. Syaratnya kita udah punya 4 persamaan dari 4 data. Kalau 5 data gimana? Ya 5, 6, ya 6, dan seterusnya. Nah, tapi ingat tadi yang jadi support vektor hanya 1, 2, 3. Nah, kemudian gampangnya masih inget kan substitusi eliminasi, pakai lagi. Nah, daripada saya ngasih Lagrange nanti pakainya turunan parsial. Nah, sekarang ini adalah ambil persamaan 1 sama 2. Jumlahkan. Nah, W ditambah min W habis. W2 tambah W2, 2W, 2. W tambah minus B habis. 1 tambah 1, 2. Oke, W2 sama dengan 1. Kemudian 1 sama 3. Jumlahkan. 1 sama 3. W1 tambah W1. 2W1. W2 min W2. Habis. Plus B min B. Habis. 1 tambah 1. 2. W1-nya dapat 1. Kita udah dapat W2 1. W1-nya 1. Nah, kemudian bisa kamu masukkan ini W1, W2 ke dalam salah satu persamaan. Bisa juga pakai penjumlahan persamaan 2 sama 3. Terserah. Boleh, yang mana aja. Hasilnya insya Allah sama. Nah, sehingga kita punya W11, W21, B-nya minus 1. Nah, sekarang ingat persamaan hyperplane adalah WX plus B sama dengan 0. Ingat, antara kelas plus sama kelas minus dia adalah 0. Nilainya adalah 0. Jadi, W1X1 ditambah W2X2 plus B sama dengan 0. Masukkan W-nya sama B-nya. Sekarang kita punya X1 ditambah X2 minus 1 sama dengan 0.
Nih ya, satunya masuk, oke, X1. Satu masuk, oke. 2 minus 1 plus B jadi minus 1. Nah, jadi kalau kita disuruh gambar, misalkan X1 ini adalah sumbu X, X2 itu adalah sumbu Y, bayangkan. Berarti ini kita pindah X2 sama dengan 1 minus X1. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Nah, persamaan garis lurusnya tadi adalah X2 sama dengan 1 minus X1. Misalnya kita coba-coba. Kalau suruh gambar, ingat zaman SMA dulu, kita bakal nyoba-nyoba. Kalau tak kasih minus 2 misalnya X1-nya. Nah, berarti X2-nya berapa ya? X2-nya adalah 1 dikurangi minus 2. Hasilnya adalah 3. Kalau tak inputkan min 1, X2-nya berapa ya? 1 dikurangi minus 1, berarti 2. Kalau X1-nya adalah 0, berarti 1 minus 0, dan seterusnya. Koordinatnya kita dapat nih. Udah. Min 2, 3, min 1, 2, 0, 1, 1, dan seterusnya. Kita bisa bikin garis. Itu. Misalnya nih. 0, 1, 0, 1. Oke, titiknya di sini. Terus di sini ada 1, 0. 1, 0. Di sini sama titik sini tinggal digaris lurus. Sret. Selesai. Kita sudah punya garis pemisah antara kelas plus 1 dengan kelas minus 1. Gampang ya? Nah, sekarang balik lagi nih. Balik lagi ke yang tadi. Kita kan udah punya ya. Mau ngecek aja nih, iseng-iseng nih. Iseng-iseng. Katanya data yang terakhir nggak di margin yang benar. Nah, masukkan aja nih bobot-bobotnya. W1, W2, 1, 1 sama B-nya biasnya min 1. Masukkan ke fungsi W1, X1 tambah W2, X2 plus B. Apakah hasil kelasnya akan ini? Misalnya, 1 kali 1, ini 1 dikalikan W1, kemudian ini 1 dikalikan W2, ditambahkan min 1, kelasnya ternyata 1. Kalau data kedua nih, 1 min 1 min 1 nih, 1 min 1, 1 min 1, 1 kali 1, 1. 1 kali min 1, min 1. Habis kan? Terus dikalikan, ditambah bias min 1, hasilnya adalah minus 1. Sedangkan data terakhir, kalau kita input min 1 ini, bobotnya 1, 1, bias min 1, ternyata dia adalah minus 3. Karena dia apa? Tidak di margin, gimana sih? Tidak di tepi jalan. Tidak di tepi jalan. Ya, titiknya nggak di margin, boleh juga sih. Nah, karena di sini adalah kelas plus 1, ini kelas min 1, semakin menjorok ke sini berarti semakin besar. Dan itu tidak kita perhitungkan lagi, karena kita mau nyari hyperplane yang di tengah. Nggak iseng aja nih, membuktikan seperti itu. Nah, sampai sini sebenarnya mau saya tambah sedikit lagi, semoga nggak pusing. Meskipun ya mungkin agak pusing sedikit, ini sebenarnya nggak terlalu sih. Nah, sekarang kalau nggak linearly separable, oh ini kan gampang ya, tinggal bikin garis. Gampangnya ya tinggal pisahin aja yang kelas plus sama kelas minus. Ketika kasusnya itu tidak dipisah secara linier, nggak bisa gampang dipisah. Nah, agar data dapat dipisah secara linier, lakukan mapping. Mapping apa? Datanya di mapping ke dimensi yang lebih tinggi. Awalnya 1 dimensi, kita bikin dia jadi 2 dimensi. Awalnya 2 dimensi, jadi 3 dimensi, dan seterusnya. Pakai apa? Pakai kernel. Biar apa? Biar bisa dipisah. Tuh. Nanti ujung-ujungnya bisa dipisah secara linear, tapi harus di mapping pakai kernel. Nah, bayangkan ini adalah inputnya. Ini kan misahinnya gimana nih? Melingkar seperti itu. Nah, ini bisa dibikin apa? Ini kan 2 dimensi ya. Dibikin, di mapping bagaimana caranya yang kelas merah sama yang kelas kuning ini terpisah. Oke, kita tambah 1 lagi dimensi. Tambah 3 dimensi.
Nah, sekarang kita jadikan pakai kernel, jadi 3 dimensi. Yang kuningnya itu seolah-olah, bayangkan melayang di atas, yang merahnya ada di bawah. Itu. Kemudian kita bisa bikin hyperplane. Seperti itu. Mohon maaf sebentar. Oke, ya. Nah, aduh, bernangis. Nah, ini adalah pakai kernel trik. Pakai kernel supaya dia bertambah dimensinya, menaikkan dimensi untuk memisahkan data yang kelasnya supaya bisa dipisah secara ini. Nah, ini adalah model SVM. Sebenarnya ini berlaku secara umum. Tadi itu adalah intinya adalah cuma dasar dengan contoh yang gampang dan sebagainya. Inilah SVM. Nih, Lagrangian ini. Ini adalah rumusnya ini sebenarnya. Kalau kita punya titik, titik, X, dan sebagainya, kita anggaplah data kita. Kemudian ada kelasnya min 1 sama plus 1. Kemudian kita punya record sejumlah N. Nah, tugasnya di SVM adalah memaksimalkan fungsi ini, Lagrange. Pakai alpha. Nah, alpha sigma di 1 sampai N sejumlah data alpha I dikurangin seterusnya ini dengan constraint atau syarat 0 kurang dari alpha I kurang dari suatu C. C ini biasanya dipakai untuk non-linearly separable. Kalau linearly separable biasanya C-nya 0 biasanya ya. Kemudian syaratnya ada 2, kemudian syarat berikutnya adalah alpha I, Y, ini sama dengan nanti kita hitung W dan B-nya dulu, kemudian keputusan klasifikasinya seperti ini. Sin, fungsi. Ini kalau nggak pakai kernel, ini kalau pakai kernel. Ini K di sini adalah kernel. K, X, I, X, J. Datanya dikernalisasi supaya naik dimensi. Ini juga nih, sini. Ini kalau nggak pakai kernel, nih. Tuh. Oke. Ini macam-macam fungsi kernel. Ini cuma beberapa ya, belum banyak, cuma baru beberapa. Ini linear kernel adalah x.y, linear. Kemudian ada polinomial, derajatnya D. Ini up to D hingga D. Kemudian Gaussian radial basis function, komponen ini. Kemudian sigmoid, tan H, angan hiperbolik, atau sigmoid. Kemudian ada inverse multikuadratik, kemudian ada DT. Nah, ingat, kernel linear digunakan ketika data yang akan diklasifikasi dapat terpisah dengan sebuah garis atau hyperplane. Ini adalah yang biasa. Yang biasa tadi, linear kernel, x.y doang. Kemudian, kernel non-linear digunakan ketika data hanya dapat dipisahkan dengan garis lengkung atau sebuah bidang pada ruang dimensi tinggi. Kernel trik, menaikkan dimensi. Nomor 2 sampai nomor 6 nih. Ini untuk yang dimensi tinggi. Nah, contohnya, datanya kayak gini nih, titik-titik nih. Abaikan yang merah di sini ya. Titik-titik nih. Ini kelas merah, kelas biru, kelas merah lagi. Nah, nggak bisa dipisah secara linear. Harus 2 garis, kan? Oke. Nah, kita mau mapping data ini ke quadratic function. Nah, nanti data yang baru bentuknya adalah x kuadrat, x. Jadi, awalnya ini adalah x. X. Nah, x-nya ini dijadiin yang sini, x2. X1-nya adalah x kuadrat. Jadi, kita akan punya 2, anggaplah jadi x1 dan x2. X1-nya x2, x2-nya adalah x. Nah, karena x kuadrat, nah, kita pakai apa? Pakai cari titik tepi.
titik tepi. Titik tepi dari kelas merah sama kelas biru. Anggaplah saya ambil titik A sama B di sini. A dan B. Kita ambil. Nah, X kuadrat. X min A dikalikan X min B. Jadinya, kayak perkalian biasa, X kuadrat min A tambah BX di plus AB. Nah, ini kita jadikan garis tepi ya tadi ya, supaya bisa memisahkan. Gampangnya, kalau saya punya data kayak gini, tolong jangan bingung, jangan ngeri dulu. Datanya ini cuma kayak gini, bayangkan ini min 4, min 3, dan seterusnya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini datanya, X-nya. Kelasnya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, di sini nih, kelasnya ada di tengah sini, kelas 0. Sementara kelas 1-nya di pinggir-pinggirnya. Kita mau pakai kernel trik. Yang tadi X kuadrat. Nah, kita menaikkan dimensi. Ambillah paling pinggirnya, misalnya min 1 sama 2. Daripada tengah-tengahan ya repot, nggak apa-apa, min 1 sama 2. Kita ambil ini sebagai A sama B. Rumus yang sebelumnya tadi. Nih, sebagai AB ini. Min 1, 2. Masuk. Rumusnya adalah X kuadrat min A plus BX plus AB. Masukkan itu. Ketika, anggaplah namanya yang variabel kedua yang X kuadrat ini adalah namanya Y. Anggaplah namanya Y. Biarin ya. Nah, oke. Y sama dengan X kuadrat min A plus BX plus AB. Ketika X-nya sama dengan min 4, Y-nya adalah 16 ditambah 4, ini 16, min 4 kuadrat, terus di sini 4, terus ditambah AB min 2, ternyata 18. Ketika min 3, ternyata Y-nya adalah 10. Ketika X-nya min 2, Y-nya adalah 4. Ketika X-nya min 1, Y-nya adalah 0, dan seterusnya. Nah, terus sekarang kita punya data 2 dimensi. Ini hasilnya. Dimensi pertama, dimensi kedua. Balik ya, ini harusnya X, X2. Ini balik nih. Nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita punya data 2 dimensi di sini. Nih, ketika X-nya min 4, Y-nya 18, kelasnya 1. Min 4, 1, ini min 4, 18, 1. Ketika data min 3, Y-nya 10, kelasnya 1, dan seterusnya. Ini kelasnya min 1, datanya min 1, kelasnya 0, Y-nya pas 0, dan seterusnya. Kalau kita plot X ini Y, nih, ternyata perhatikan, nih, min 1, 0, min 1,0, terus 0, min 2, 0, min 2, 1, min 2, sama 2,0, ini adalah kelas 0. Sementara yang di atas ini adalah kelas 1. Sampai sini, habis itu terapkan apa? Cari hyperplane linear kayak yang tadi. Jadi panjang ya. Jadi dikernelin dulu, habis itu bisa dicari hyperplane-nya secara manual kayak yang tadi. Berarti di sini kita akan punya apa? Punya support vektor yang baru adalah titik ini. Berapa ini? Min 2,4. Min 2,4. Terus ini adalah 3,4. Kemudian di sini kita punya min 1, 0, sama 2, 0. Ini yang berbatasan seberangan langsung. Seperti itu. Yang berseberangan langsung. 2. Ini antara kelas 1 dan kelas 0. Ini jadiin apa? Support vektor. Habis itu dihitung dengan cara yang sebelumnya tadi. Oke. Lihat, ini adalah sumbernya.